Kenapa ada orang yang mau beli smartphone yang gitu-gitu aja bentuknya dari tahun ke tahun? Dan pastinya mahal juga, dan bahkan sampai ngantri. Kenapa? Serius gue nanya. Kenapa? Hai warga kreatif, buat kalian yang mau kenal, sama kenal dulu, nama gue Agus Halim. Dimana di channel ini gue bakal ngomongin sudut pandang kreatifnya gue, kreatif kripto, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, tolong pencet tombol likes-nya biar dewa algoritma YouTube kasih gue exposure dan pastinya bikin AdSense gue tambah naik dan ya gue bisa video-video lagi. Please dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. So, hari ini adalah pentil pendapat menyentil. Bro, nggak family friendly, bro, nggak boleh tuh bro, pentil. Oke, gue ulang ya. Hari ini adalah classy cinematic literature essay. Bro, video lu gitu-gitu aja shotnya, apa sinematiknya? Hari ini adalah judi, jurnal digital. Cringe banget, bro. Oke, gue kagak tahu lagi. Buat kalian yang tahu, please tolong bantu gue apa nama segmen kalau misalnya gue lagi ngomongin video essay seperti ini. Visay. Hari ini gue pengen ngomongin brand Apple. Seperti yang ada di intro, kalian pernah berpikir gak sih kenapa orang-orang suka membeli barang yang bentuknya sama dari tahun ke tahun dan barangnya mahal dan harus ngantri? Well, today Gue harus beli. Lihat nih gue udah beli, lu pada miskin. Buat apa sih? So, kita mulai ya. Pertama kita harus mulai dari historinya Apple, sejarahnya Apple. Seperti yang diglorifikasi di media, Steve Jobs itu ketemu sama Steve Wozniak, lalu ngelahirin Apple dari garasi rumah si doi di tahun 1976. Dan sudah hampir 50 tahun pun perusahaan ini masih ada. Dari awalnya personal komputer sampai sekarang bahkan dibilang mau bikin mobil, guys. Aspek pertama yang harus dibahas adalah harganya. Kenapa sih Apple itu mahal? Kalau kita lihat dari financial report di kuartal ketiga di 2021, cost of sales-nya terhadap produk kurang lebih 65%-an. Buat kalian yang kagak tahu namanya COGS atau cost of sales, kalian bisa cek video gue yang ini dulu. Simpelnya untuk ngertiin cost of sales, kalau misalnya harga iPhone itu $1.000, berarti cost of sales-nya itu 65%, berarti $650. Berarti si Apple mempunyai gross margin $350 atau 35%. $650 tersebut adalah biaya yang directly correlated terhadap sales produk tersebut. Jadi kasar kalau misalkan Apple benar-benar mau jual harga modal, yaitu $650. Walaupun Apple jual harga modal pun masih lebih mahal dibandingin pesaing-pesaingnya. Tapi kalau misalkan kita baca dari financial report ini, jelasnya kagak fair kita ngomongin gross margin iPhone itu bisa sampai 35%. Karena gue generalisasi semua produknya. Dimana komponen sales produk Apple itu terdiri dari beberapa produk. Dari iPhone, Mac, iPad, wearable, and services. Tapi dilihat kontribusi sales iPhone itu kurang lebih 60% dari total sales di Apple. So, itu kenapa gue generalisasi. Tapi ada beberapa artikel yang mencoba reverse engineer harga Apple tersebut, harga iPhone tersebut. Tapi ini semua tidak dikonfirmasi oleh Apple. Real cost of iPhone 12 hanya $406. Itu bener-bener bill of materials ya, yang biasanya orang manufaktur ngomongnya BOM, dimana raw material $406 ini dijual ke retail kayak kita $999. Had him and we lost him. I'm gonna go get IT. Keep an eye on him. Kagak terlalu gila, di markup kurang lebih 2,2-an. Kenapa gue bisa bilang kagak terlalu gila? Karena kalau di fashion industry, markupnya itu bisa sampai 7 bahkan 10 kalian. Tapi jelasnya kalau di fashion industry, tiket itemnya itu lebih rendah dibandingin Apple. Tapi poin besar dari COGS ini adalah sebenarnya Apple masih mempunyai ruang untuk ngurangin profit dan coba trade off ke quantity. Tapi mereka nggak ngelakuin itu. If anything, kalau misalnya dilihat dari chart ini, dibilang bahwa Apple itu pricing mereka punya iPhone makin lama makin mahal. Dan buat kalian yang bingung kenapa bentuknya gitu-gitu aja, gue yakin ada hubungan dengan moldingnya di supply chain-nya mereka. Dimana mereka bisa order molding yang sama terus-menerus, bertahun-tahun, dan akhirnya mereka bisa tekan harga suppliernya. Itu jelasnya spekulasi gue, tapi sebagai orang yang mempunyai background di pabrik dan melayani international brand, trust me guys. Tapi uniknya, dengan banyak pesaing di smartphone market ini,
Kenapa si doi malah naikin harga? Kenapa kagak stay di harga yang sama atau bahkan turunin harganya untuk bisa compete sama brand-brand lain? Gue yakin perusahaan yang nilainya lebih dari 2 triliun dolar pasti ada alasannya kenapa mereka malah naikin harga. Kenapa mereka memilih untuk tidak menurunkan harganya mereka dan mengejar quantity? Pasti ada alasannya kan? Pasti sudah ada underlying statistik seperti berapa banyak market share yang Apple bisa raih. Walaupun banyak pengguna Apple yang benci sama keputusan-keputusan Apple ini, tapi Apple nggak peduli. Seperti saat mereka remove headphone jack, itu orang-orang pada bete banget. Tapi Apple malah ngeluarin AirPods. Atau seperti saat mereka mereka punya iconic Apple Glow di MacBook-nya mereka. Tapi itu malah bikin margin mereka tambah gendut. Atau saat mereka mereka punya MagSafe yang dibilang sama Steve Jobs, kalau misalkan ada MagSafe, jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian ketendang kalian punya laptop. How many of you have ever had your notebook go flying off its work surface when somebody caught your power adapter cord in their foot? Whether it's your pet or your kid or your roommate, well, this is gonna end that. Itu pun juga di-remove sama Apple. Dan sekarang kalau misalnya gue ketendang, ya laptop gue jatuh. Had them and we lost them. Dan semua keputusan ini dispekulasikan oleh beberapa oknum financial decision. Tapi serunya beberapa keputusan ini malah memberikan peluang ke usaha-usaha kecil. Contoh dongle. Jujur gue agak nggak ngerti sih kenapa namanya dongle ya. Kayak nggak ada kata-kata lain gitu selain ngomongin itu dongle. Balik ke pertanyaan utama video ini. Kenapa sih orang masih mau beli Apple? Kalau menurut Seth Godin di This is Marketing, di mana gue pernah ngebahas buku yang lebih detail di video ini, doi ngomong bahwa Apple di bawah kepemimpinannya Tim Cook mengutamakan yang namanya social status. What does Apple promise when you pay extra for a smartphone that is demonstrably not better than the alternative that another company makes? How do they get you to wait in line? Well, what they're saying is, for people who in some small way define their status among their peers by the device that they use, who will get pleasure out of being able to demonstrate to their peers that they have the resources to get the latest one, we have the latest one. Get in line if you want one. That is Tim Cook's entire business model. That's not what Steve Jobs' business model was, but that's Tim Cook's one, which is they're selling a luxury good which raises the status of insiders and is of no interest whatsoever to people who don't get the joke. Tim Cook pengen ngebuat Apple itu kayak luxury electronics. Dimana kalau misalkan lu butuh teknologi dan yang luxury, orang pasti cari Apple. Gue kagak tahu di Amerika, tapi kalau misalkan di Indonesia jelasnya iPhone ini memang memperlihatkan social status. Tapi gue share sedikit sebagai user yang udah nggunain Apple dari tahun 2010. Dari iPhone 4-nya gue. Kenapa gue milih iPhone 4? Ya karena waktu itu pada pakai BlackBerry dan gue pengen anti-mainstream aja. Tapi sambil kesini dengan dinamika kerjaannya gue, terutama yang di industri kreatif, Apple buat gue just work. Gue suka sama airdropnya, gue suka sama colornya, dan jelasnya diklaim untuk masuk virus lebih susah. Argumennya adalah, kenapa sih lu mau buang duit 60 juta di MacBook? Lu tahu kan dengan budget segitu lu bisa rakit lu punya PC dengan spek yang lebih luar biasa lagi. Tapi di konteks retail seperti gue yang gak nerdy banget, cuma butuh sesuatu yang just works. Apple ekosistem ini sangat cocok buat gue. Dan kalau gue konklusikan kenapa orang-orang beli Apple produk, terutama di Indonesia, social status. Lu lihat nih, gue pengen pamer nih, gue punya iPhone. Punya gak? Kagak punya kan? Lu miskin soalnya. Kalau gue orang kaya. Lihat tuh, gue punya mobilnya. Orang kaya mah beda, miskin sana. Tapi gue pribadi, yang mungkin juga kalian juga bisa relate, it just works man. Teknologinya kagak yang breakthrough banget, and it just works. Masa depan Apple, apakah menaikkan harga dan menjadikan iPhone itu status sosial akan terus menjadi strategi efektif untuk Apple? Gue yakin mereka sekarang lagi lihat mereka punya sektor service di mana cost of sales-nya lebih murah dibandingin products. Kalau misalnya gue jadi mereka, gue pastinya pengen gendutin item ini. Layaknya yang sekarang kontribusi sales terbanyak di Amazon adalah AWS, Amazon Web Services. So itu adalah gue punya komentar terhadap kenapa orang beli Apple. Kalau kalian mau nambahin bisa komentar aja langsung di bawah. Gue yakin warga kreatif semua pemikirannya kritis-kritis. Kalau misalnya ada suatu argumen yang menurut kalian gak make sense, kalian juga bisa debat aja di bawah atau lebih tepatnya diskusi. So yeah,
Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, jangan notif ya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Ini iPhone 5. Ini iPhone 5 atau iPhone 4 ya? Guys, ini iPhone 5 atau iPhone 4?